tahun 2023 akhir ini kita bisa mencapai jalan baik itu 800 km ya, 800 km. Hitung-hitung kita 800 km. Ya. Sebenarnya sih kalau standar rata-rata ya, penanganan jalan 1 km itu mencapai 3 miliar. 3 miliar ya. Nah, kalau ada 1000 kilo 3 triliun ya. berarti 3 triliun. 3 triliun. Oh. Nah, 3 triliun. Bang Hotben Sondamane. Ya, hari ini ya kita ambil alih podcastnya Ruang Cakap-Cakap disebut Parekraf Simalungun. Ya, langsung kita ambil ini salah satu kepala dinas yang paling repot dan jadwalnya cukup padat. Ya, langsung saja kita sambut bersama Bang Hotben Sondamane. Kasih tepuk tangan dulu. Beliau adalah Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun. Gimana kabarnya, Bang? Sehat. Sehat Sampai ya, saat Bang? ini masih sehat, Bang. Oke. Jadi Bang, ini khusus ini, Bang. Betul. Hari ini memang kita podcast ini saya ambil alih langsung ya karena narasumbernya Abang. Jadi dua-dua kepala dinas dan dua-dua marga damani harus bisa ngasih impact yang baik untuk Kabupaten Simalungun. Jadi Bang, ini ada beberapa isu yang memang cukup ramai di Simalungun ya. Dari beberapa tahun yang lalu kan Bang, ini kita ngobrol ringan aja. Beberapa tahun lalu selalu isunya dibawa ini kan masalah jalan nih. Betul. Ya. Jalan ini, bupati gini segala macam. Dari bupati sebelumnya juga selalu dijadikan ini bahan yang gunjingan lah kita bilang. Karena memang ini bagian dari kebutuhan dasar masyarakat Simalungun. Kalau boleh dikasih penjelasan, Bang. Bolehlah Bang jelaskan dulu kondisi KPU-an kita saat ini. Macam mana nih Bang? Memang kayak gitunya atau hanya informasi yang simpang siur aja yang kita dengar? Coba Bang. Jadi benar ya. Kalau sekarang ini kan dari dulu ya isu strategis di Simalungun itu jalan rusak. Jadi kesannya ini seolah-olah ini jadi momok yang menakutkan buat kita karena seolah-olah ini nggak akan bisa selesai gitu. Iya. Karena pada dasarnya memang dengan luasnya Simalungun dan alokasi anggaran yang ada, bisa dibilang kita mimpi untuk betulin jalan ini untuk tuntas 100% gitu. Mimpi ya Bang ya? Bisa dibilang mimpi. Mimpi ya? Nah, artinya kalau kita hanya mengandalkan APBD, sulitlah. Mau siapapun bupatinya itu sampai kapan pun nggak akan selesai gitu. Berapa banyak Bang panjangnya? Berapa panjang itu Bang? Dari Saran Padang ya Bang, sampai ujung Padang ya? Ya. Kalau total panjang jalan kita itu 4.900. Total panjang jalan ya? 4.999 kilometer. Hampir 5.000. Ya. Kilometer. Nah, itulah total panjang jalan yang ada di Kabupaten Simalungun. Iya. Nah, namun yang masuk ke SK jalan kabupaten itu ada 1.803 kilometer. 1.803 ya. Ya, 1.803 kilometer. Itu jalan strategis. Iya. Nah, kalau tadi kita cerita 4.900 itu termasuk jalan desa. Oh iya. Namun kan jalan desa ini pun masih tetap juga kita tangani. Iya. Bukan hanya dari dana desa gitu. Jadi Pemkab sendiri, kita sendiri PU banyak menangani jalan desa. Termasuk itu beberapa usul masyarakat yang dibawa oleh Dewan melalui Pokir. Oh, berarti kalau kita ukur dari total keseluruhan dengan yang strategis sepertiga ya Bang ya? Sepertiga. Iya, sepertiga dari total ya. Sedangkan yang strategis pun belum tertangani semua. Belum. Jadi dengan 1.803 jalan strategis kita itu 60% rusak. Iya. Nah, namun dalam 3 tahun terakhir lah ya, 3 tahun terakhir sebenarnya sudah banyak peningkatan yang signifikan. Iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data, kalau saya lihat data di sini, nah, bentar. Nah ini, kalau di tahun 2021 lah ya, katakan ini kita anggaplah ini starting awal Pak Bupati ya. Nah itu jalan yang kondisi baik, mantap lah ya, jalan kondisi mantap ini maksudnya kondisi layak baik Bang. dan sedang. Iya, layak nah, ya. Itu mencapai 646 kilo. Itu tahun 2021. 2021 ya. Nah, di 2022 kita naik ke 651 kilometer. Nah, di awal tahun 2023 naik lagi. Awal tahun ini
itu mencapai 725 km Iya. jalan yang rusak. Yang baik, jalan baik, kondisi mantap. Nah, ini kan belum kita hitung untuk akhir tahun ini, nanti ini akan kita hitung karena tiap tahun kita ada survei kondisi. Iya. Nah, tahun ini kan kita ada anggaran kita cukup tinggi ya, cukup lumayan tinggi karena memang tematik kita tahun ini konsennya Pak Bupati di jalan. Kita harapkan akhir tahun ini kondisi jalan mantap itu mencapai 800 km. 800 km ya Bang? Ya, 800. Oh itu juga belum sampai ya Bang dari total semua ya? belum. Belum lagi nanti setelah dibangun kondisi pemeliharaan lagi ya? Betul. Oh iya. Nah, kalau kita mau berhitung ya, kita mau berhitung untuk khusus jalan kabupaten ya, jalan kabupaten yang 1.800 kilo. Ya. Kalau kita mau jalan ini mantap, minimal kita ada dana 3 triliun, 3 minimal. triliun ya Bang? Dengan kondisi kerusakan jalan 1.000 km lebih. Iya. Kita anggap sebenarnya sih kalau standar rata-rata ya, penanganan jalan 1 km itu mencapai 3 miliar. 3 miliar ya? Kalau ada 1.000 kilo, 3 triliun ya? berarti 3 triliun. 3 triliun. Oh. 3 triliun. Oh, APBD setahun setengah. Setahun setengah. Betul. Full untuk itu aja ya Bang? Itu Full dia. itu ya? Nah, cuman kan sebagaimana yang selalu ditekankan Pak Bupati kan kita nggak bisa juga mengeluh dengan situasi ini gitu. Iya. Jadi ya artinya banyak inovasi-inovasi lah ya Iya. yang dilakukan beliau melalui kami untuk menangani permasalahan jalan ini gitu. Jadi katakan sebagai awal kemarin kan Maharon Bolon itu pun punya efek yang luar biasa sebenarnya. Minimal walaupun jalan-jalan desa ya Betul. Bang. Iya. nah Luar biasa itu sangat luar biasa gitu. Artinya untuk penanganan ke depan Iya. kami dimudahkan. Pemeliharaan udah kita kurangi ke sana Iya, jadinya ya kan. kita mudahkan. Iya. Ditambah lagi ada inovasi kita dengan arahan Pak Bupati menyangkut masalah holding treatment. Oh, itu gimana Bang? Jadi di tahun ini kita ada menangani jalan itu hanya dengan memanfaatkan material lokal. Jadi material tidak kita beli, Iya. kita manfaatkan material Pitron yang ada di Simalungun. Jadi yang kita tanggung dari APBD hanya untuk pekerjanya. upah Iya. pekerja. Iya. Nah, alat itu pakai alat kita. Alat kita ya Bang. Nah, jadi bisa dibilang dalam menangani jalan ini 1:10 ya, lebih. Pembiayaannya. Iya, artinya kalau katakan tadi untuk dia standar konstruksi, Iya. itu mungkin bisa 10 miliar, kalau ini cukup dengan 500 juta atau paling maksimum 1 miliar. Oh iya Bang. Ya, tapi memang penanganan sementara ya. Potensi kita apa aja Bang yang ada Bang? Nah, jadi sebenarnya Petronnya potensi kita Pitron lah ya, Pitron yang ada di Petron Simalungun. iya. Ada beberapa daerah lah. Nah, ini juga kita kerjasamakan dengan Karya Bakti TNI. Iya. Jadi kita kerjasama dengan Karya Bakti TNI untuk menangani jalan-jalan yang tidak bisa dilalui roda 4 lah. Roda 4 ya. Yang pembuka lah bilangnya Iya. Bang ya. Jalan pembuka. Nah, jadi kita manfaatkan material lokal yang ada Pitron untuk menangani jalan ini. Nah, akhirnya nanti kalau ini sudah ditangani, kalau nanti misalnya ada dana, kita udah lebih minim lagi untuk penanganan. Bisa lebih efektif ya Bang. Karena efektif. biaya pembuka udah ada yang dikerjakan ya. Iya. Nah, itu dia. Dan minimalisir di sana ya. minimal masyarakat juga udah bisa lah memanfaatkan jalan itu dengan roda 4 kan. Iya, Kalau selama ini kan banyak yang jalan putus. Iya. Nah, jadi sebenarnya sungguh luar biasa sih. Banyak saya bilang. skemanya berarti ya Bang. Skema sebenarnya banyak ya untuk banyak. iya, Nah, iya. di samping itu kita kan kalau kita cerita Simalungun, jalan di Simalungun kan bukan cuma jalan tanggung jawabnya kabupaten. Iya. Ada tanggung jawab provinsi. Iya. Ada tanggung jawab nasional. Ini termasuk kementerian. jalan kita ke kantor ini ya Bang. Betul. Ya? Iya. Nah, Iya. jadi luar biasa kalau saya bilang ya. Beberapa lah ada pencapaian kita tahun-tahun inilah. Iya. Nah, katakan kayak jalan provinsi, sebenarnya kita mendapat alokasi terbesar untuk kawasan dataran tinggi di Datang Sumatera tinggi Utara. ya. Iya. Kita dapat 240 miliar. Walaupun itu pun belum cukup ya. Belum cukup. Betul. Tapi dengan alokasi 240 miliar ini sudah sangat terbantu. Udah terbantu. Bayangin beberapa jalan kita termasuk yang kita lalui lah ya. Iya. Ciantar ke Raya itu kalau Raya. dulu kita bayangin Iya. awal-awalnya Bapak menjabat kadis lah ya, kan yang namanya kadis kan gitu kan ya. Nah, itu aduh bisa sampai 3 jam kita kesini Iya. kan. Kalau ini Makan kan waktu mungkin panjang sih, Bang. Makan waktu panjang, 1 jam lah gitu. Ke perdagangan lagi ya Bang. Iya, betul. Ke Tanah Jawa ya. Jadi kalau kita mau cerita sih banyak sebenarnya ya keberhasilan beliau ini di masa dia ini dalam kurun waktu 3 tahun lah ya.
jalan 3 tahun. Iya. Walaupun memang di tahun pertama itu kan dia hanya mengikutkan Programnya sebelumnya, rancangan sebelumnya. sebelumnya. Iya. Gitu. Apalagi Jadi, tambah pandemi lagi segala macam, ya betul. tantangan besar. Nah, jadi dalam 3 tahun ini jalan provinsi sudah Iya. banyak tertangani, kita dapat alokasi sampai 240 miliar, itu sangat-sangat membantu lah. Oke bang, Luar jadi biasa. ku potong bang, ini tadi kan abang bilang kan banyak strateginya. Skema keuangan kita ini bang, kalau untuk jalan ini sumbernya dari mana-mana aja bang? Kalau boleh tahu bang. Nah, kalau untuk jalan kita kan yang paling pertama itu kan tentu APBD lah. APBD ya, kita lah ya, tuan Kita rumah lah ya. itu, tuan rumah. Nah, kalau kita lihat penganggaran kita ya, dari APBD. Nah, kalau kita lihat per tahun, tunggu bentar ya. Sambil Nah, minum untuk nggak apa-apa penanganan bang? jalan. Oh, Sambil iya. minum bang, oke bang. Oke, untuk penanganan jalan kita di tahun alokasi anggaran ya, di tahun 2020 itu hanya 19 miliar untuk APBD? menangani, termasuk dana lain, dana DAK, termasuk 19 DKM miliar? 19. Tapi memang itu kemarin itu kan kondisinya banyak refocusing Iya, ketika pandemi ya bang. pandemi. Iya, iya. Nah, 19 bayangin coba. 19 miliar ya bang? Ya, Yang bikin apa itu bang? ya kalau Bagi tadi bang, tunggu bang. Ah. Kalau tadi kita analogikan ya, 19 miliar, terus itu di tahun 2020 ya. iyalah 19 miliar. Kalau kita skemakan aja dia hot mix bang. Hot mix tadi abang bilang 3 Bagi miliar. aja ya 3 kan? miliar atau 3,5 miliar. 3 miliar lah katakan. 3 Cuma miliar. 5 kilo. 5 kilo setahun. Iya iya iya. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, itu memang kondisi kan karena memang pandemi Pandemi ya, ya, di 2020. Nah, di 2021 alokasi anggaran untuk jalan ya itu 95 miliar. 2021. 2021 ya bang. Itu udah mulai bergerak kita ya pasca pandemi ya. Nah, makanya di 2020 itu jalan kita malah kondisinya turun kan, drastis itu. Iya iya. Iya. Karena nggak ada penanganan, pemeliharaan tak Iya, ada. iya. Nah, di 2022 kan karena memang beliau ini lebih konsen ke jalan, itu udah kita 140 miliar. 140 ya bang. Nah, Oh, lumayan. dan yang luar biasa itu di 2023 Bu, 2023 ya. 225 miliar. Hampir 2 kali lipat ya bang. Baru kejadian lah kayak Hampir di 2 kali lipat Simalungun. ya. 2 kali. Anggaran kita untuk 200. jalan 25. 25. Oh. Nah, kenapa bisa banyak? Nah, karena memang kita ada dana PHJD ya, dana dari pusat. Kami juga termasuk. Termasuklah untuk jalan pariwisata, jalan Klenle itu gitu kan. Nah, itu ada kita 18 miliar. 18 ya. Dan kita juga dapat dana Inpres. Impres. Itu 56 miliar untuk tahap pertama. 56 Nah, itu miliar membangun berapa jalan tahap Klen itu, juga. Bang? Berapa Jalan- tahap itu bang? 3 tahap. Jadi kalau kemarin surat Kementerian PU itu kita dapat alokasi sebenarnya 175 miliar ya. 75. 175 Dalam 3 tahap. dalam 3 tahap. Oke. Dan ini alokasi tertinggi kabupaten kota di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Oke. Itu luar biasa. 75 ya bang. Oh. Jadi Jadi kalau tahap ada pertama ini bang 40. 56. Oh 56. Nah, itu menangani jalan pariwisata juga. Oh itu yang di apa? Yang di Salbe Ya, termasuk? Harga oke. Salbi. Nah, itu Ya. 56 miliar untuk menangani jalan 12 km ya. Jadi selesai jalan ini diharapkan memang konektivitas di susur pantai Danau Toba itu sudah terjalin. terkoneksi dengan baik lah. Ya, oke. Nah, udah enak lah kalian mengembangkan pariwisata di sana gitu. Iya. Jadi, nah itu di tahun 2022-2023 gitu. Jadi harapan kita sih dengan nanti alokasi anggaran yang ada ini di tahun 2023 akhir ini kita bisa mencapai jalan baik itu 800 km ya, 800 km. Hitung-hitung kita 800 km. Ya. Kalau target sampai akhir masa jabatan bos ini bang, masa jabatan Pak Bupati ini, ya Iya. tertangani berapa kilo bang kalau targetnya? Kalau target kita minimal kita di kondisi kemantapan jalan itu ya kalau bisa 65% lah, karena standar rata-rata jalan kabupaten kemantapannya itu 65%. 65% ya bang. Dari yang 3.000 atau yang 1.000 tadi? 4.000 atau yang 1.000? Memang tolak ukur kita 1.800. Yang 1.800 itu bang? Ya, Oke. karena itu yang masuk SK jalan. SK kabupaten. jalan ya. Nah, itu juga yang selalu bahan kita asistensi ke pusat untuk mendapatkan dana bantuan pusat lah. Oke. Luar Jadi, biasa ya bang. Capek lumayan juga lah. ya? Capek. Capek, waduh, capek banget. Udah bisa kebayang bang. Oi. Gila bro, apalagi tau lah bupati kita ya. Iya. Luar biasa. Kaitan ke Pak Bupati bang. Hmm. Aku sering kalau kita rapat, kan aku tengok abang kadang kena marah. Betul. Terus
ditekan terus harus begini segala macam. Aku tanya dulu bang, abang yang sering sama Pak Bupati concern tentang fisik dan infrastruktur ini. Ya. Cuman ya gaya kepemimpinan bos ini kalau ngomong masalah infrastruktur bang, terus membangun koneksi sampai ke kementerian supaya bisa kayak inilah kita dapat impres sampai 3 tahap nih, tahap pertama 56. Gaya komunikasinya itu bang atau pressure yang abang dapat cemana? Ya biar awak tahu juga sedikit-sedikit. Betul. Jadi gini ya, kalau aku melihat ya Bupati ini bisa aku bilang manusia taktis ya. Iya. Gue pikir taktis gitu, cekatan dan memang Terukur ya bang. terukur ya? dan memang bekerja keras. Iya iya. Kita aja mungkin kewalahan kita untuk mengikuti gaya dia gitu. Tapi apapun ceritanya kita selaku anggota harus bisa Harus menyesuaikan, diimbangi, ya, harus iya. bisa gitu. Jadi terbukti sih beberapa alokasi pusat ya semenjak beliau ini kan banyak kali bisa dibilang kita selalu tertinggi untuk Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Alokasi dana. Iya iya. Kita lah dulu ya bang. Kita. Komperensinya kita lah ya, Iya. pembandingnya. Nah, Sumatera Utara lah, dalam beberapa kabupaten kota Sumatera Utara itu kita selalu tertinggi. Tahun ini aja DAP kita, untuk tahun 2024 ya, ini kan udah keluar ini, peraturan Menteri Keuangan, alokasi DAK. Iya. Nah, kita malah lebih tinggi alokasinya dari provinsi. Bayangin. Dari provinsi? Iya, Oh iya. cek aja tuh DAP. Oh iya. Kita Udah keluar tertinggi. belum? Udah. Oh iya, berapa kita bang? Kita 62 miliar untuk jalan. Untuk jalan aja? Nah, tapi kalau untuk keperluan itu 87 miliar, Bro. Oh, total untuk KPU-an ya? Iya. Termasuk tata ruang situ ya bang? Nah, termasuk di sana irigasi. Irigasi, Nah, ya, tapi kalau iya, untuk jalan itu kita dapat 62 miliar. 62 ya? Provinsi kalau nggak salah dia paling juga di ya sekitar 58 ya, 58 miliar. Jadi kita tertinggi lah. Kan luar biasa kan? Luar biasa. Jadi memang itu yang saya lihat ya bagaimana gigihnya beliau ini sampai kita pun ya memang harus Bisa benar-benar diikuti. menyiapkan itu kan? Kenapa? Nggak ada Berkas cerita pendukungnya, Bang, nggak ada Iya cerita, betul. Nggak ada cerita di kementerian itu kalau kita mau ngusul itu tanpa RC itu nggak akan ada. Iya. Nggak akan Berkas ada. pendukung Nah, itu. berkas dari pendukung. situ, ya. Nah, menyiapkan ini kan luar biasa karena bisa kita bilang data kita kan selama ini kurang akurat lah ya, tapi kita sudah benahi ini semua. Makanya kita bisa dapat sampai alokasi 62 miliar. Nah, di Inpres kita 175 miliar. Iya. Itu pun semua harus dengan RC kan. RC lengkap dan tidak terlepas dari lobi-lobi beliau lah. Iya. Bagaimana dia, kalau sebagaimana selalu dia bilang, dia ini bisa dibilang menjadi tumin. Iya. Istilah beliau itu. Iya. Ya kan? Padahal Tukang minta. biasanya dia yang dimintai gitu Biasanya ya. dia yang dimintai. Iya. Kalau sekarang ini dia jadi tumin ke kementerian-kementerian. Dan itu Tapi konteks positif ya? konteks positif. Konteks positif ya? Nah, karena memang itu untuk kepentingan masyarakat Simalungun, Iya. bukan untuk kepentingan pribadi kan. Kepentingan masyarakat Simalungun gitu. Jadi bagaimana kami selalu mempromosikan Simalungun ini, sebenarnya Simalungun ini kalau kita bilang punya potensi yang luar biasa ya. Luar biasa bang. Tapi ya sama seperti yang dibilang Presiden bahwasanya infrastruktur jalan itu menjadi Dongkrak. Itu. utama yang bisa membangkitkan ekonomi. Kan? Nah, itu dulu gitu. Iya. Jadi kalau jalan kita hancur-hancuran ya semuanya nggak bisa jalan. nggak Iya. bisa jalan. Nah, makanya memang konsennya di situ gitu. Aku nggak bisa kebayangkan bang. Di satu sisi kan abang ngerjain fisik nih. Betul. Ya kan? Dengan kontrak segitu banyak lah ya, dengan kunjungan ke lapangan segala macam. Di sisi lain persiapan RC juga untuk anggaran berikutnya. Betul. Gak kebayang repotnya Nggak ini. kebayang. Aduh. Jadi memang ya untunglah tim kita solid ya. Jadi tim kita solid. Ya karena apa ya? Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lama ya harus kita rubah. Mau nggak mau dipaksa situasi kan. Iya. Ya kalau nggak ketinggal kita. Kalau nggak kapan kita ketinggalan, bisa bangun? iya. Harus lebih bisa maju bang. Iya, kasihan kan masyarakat kita itu. Iya. Jadi memang walaupun masih banyak lah ya komplain masyarakat ya tentang jalan, tapi ya yang pasti kita sudah berbuat banyak. Hanya saja memang banyak juga itu komplain-komplain masyarakat itu sebenarnya itu banyak di jalan desa. Jalan desa. Jalan ya. desa yang hancur kan yang dari 4.000 km tadi. Berarti termasuk apa juga bang? Kalau menurutku bang, harus sampai juga sebenarnya informasi yang benar tentang pembagian jalan ini bang. Betul. Iya kan bang. Supaya informasinya juga lurus kan gitu bang. Betul. Jadi gini, Semua. menyangkut itu kan kalau
selama ini kita kan belum ada SK Jalan Desa. Iya. Yang ada SK Jalan Kabupaten. Kabupaten. Iya, iya. Nah, di luar SK Jalan Kabupaten itu kita kategorikan lah itu Jalan Desa. Jalan Desa. Walaupun Iya. belum di SK-kan. Iya, iya, iya. Nah, namun ini kan kita sudah lagi eksam di provinsi untuk penerbitan SK Jalan Desa. SK Jalan Desa. Supaya ya, Bang? jelas kan. Supaya jelas, Nah, iya. jelas nanti bahwasanya ini tanggung jawab Desa. desa, Iya. ini tanggung jawab MK, Iya. gitu kan. Nah, itu yang kita lagi nunggu eksam provinsi, mungkin ya di tahun ini itu akan keluar lah. Iya, iya. Harapannya itu bisa terbagi, terinci lah ya, Bang. Iya, betul. Tapi walaupun begitu, ya yang namanya kepentingan masyarakat nggak bisa juga kita lepaskan tanggung tetap jawab. juga, iya. Tetap. Gitu. Iya. Ya, artinya minimal proporsinya itu dari APBD untuk pembangunan jalan, katakan ada 100 miliar, ya minimal 20 miliar 20 untuk jalan miliar ke desa, sana, iya, bantu desa kan gitu. Iya, iya. Di luar, di samping pendanaan dari dana desa ya, Bang. Betul. Bang, minum dulu, Bang. Oh iya. Ini agak banyak yang mau kutanya ini, Bang. Memang nggak ada habisnya, Bro. Kalau cerita jalan ya. nggak ada habisnya. Karena memang ya ini kepentingan yang ini ya, yang memang Utama, benar-benar Bang. Utama lah. Kepentingan dasar, Bang. Iya. Sorry ya. Iya, Bang, ya. Mantap ini cangkirnya nih. Memang ngomong budaya-budaya ini luar biasa lah. Kami, Bang, ngerasa lompatan besar kemarin di kami ya, Bang, Dinas Pariwisata. Kemarin kan ikut nge-trip yang kita sama Pak Bupati dari Salbe sampai ke Haranggaol. Nah, ternyata kalau kami diskusi di kantor itu kalau jadi ketika udah selesai nanti akhir Desember akan banyak yang bisa kita buat event di situ, Bang. Pasti. Ya kan? Kemudian event itu pasti kan mengumpulkan orang. Ya. Pasti ada perputaran uang. Betul. Nah, jadi kami juga berterima kasih untuk ini karena dimudahkan juga kita untuk membawa orang untuk datang ke Haranggaol. Karena selama ini kan Haranggaol kan sudah lama tertidur ini, biar kita bangkitkan kembali jadi destinasi utama. Nah, dari Haranggaol itu, Bang, yang kita cerita sampai ke Salbe itu berapa kilometer lagi? Ulangi, sampai ke Tabe, apa namanya, Bang? Ke Bagi ya, Bang? Bagi. Itu berapa kilo lagi, Bang? Nah, jadi gini, kita kan cerita jalan susur pantai lah ya. Iya. Susur pantai, dan ini juga konektivitas antar kabupaten. Antar kabupaten, kota. iya. Antar kabupaten lah ya, Antar kabupaten, antar iya. kabupaten sekawasan Karo, Danau Toba. iya, Karo dan Dairi. Nah, jadi kalau susur pantai kita itu kan kita batas Karo dulu lah. Itu kan dari Bagi ya. Iya. Dari Bagi, nah sekarang lagi kita tanganin ini dari dana PHJD 18 miliar mulai dari simpang Bagi sampai turun ke pantai ke Bagi, Iya. sampai ke batas Karonya. Iya. Nah, dan ke arah Haranggaol. Haranggaol. Nah, hanya saja ada masalah di sana. Satu, bahwasanya yang Bagi ke Haranggaol itu kan dulu bukan TMMD ya. Jadi memang kondisinya di sana itu masih sangat butuh apalah trase ulang lah. Iya. Jalan itu karena belum bisa kita bangun dengan kondisi lebar jalan hanya 3 meter lah ya. Oh, berarti bukaan awalnya itu pun nggak pas ya, Bang? Karena memang Belum- sulit. Iya. Karena memang sulit di sana Medannya itu ya, Bang. kalau mau kita potong lagi tebing itu rawan longsor lah ya. Iya. Nah, jadi agak sulit itu. Risiko. Makanya kalau itu mungkin ya kita penanganan sementara terus jalan di situ. Iya. Sehingga saat ini kan udah bisa lewat kendaraan roda 4 di situ. Iya. Sampai ke Bagi. Nah, Haranggaol sampai ke Tigaras. Itulah yang ditangani tahun ini. Iya, di Salbe sekarang ini, Bang ya. tahun Haranggaol ini. Salbe ya. Nah, Iya. Tigaras sampai ke simpang 3 Tambun Rea. Iya. Itu tahun lalu. Iya. Dua tahun lalu. Kami lewat dari situ. Ah. Iya, yang tembusnya bisa Nah. ke SPT kalau nggak salah itu ya. Tambun Rea ke Sipolha tahun lalu itu, Bro. Iya. Sampai ke simpang Sipolha naik ke jalan nasional. Iya. Nah, jadi sebenarnya udah tuntas jalan Udah tuntas kita. ya, Selesai udah tuntas, hanya tinggal lah yang Bagi ke Haranggaol. Haranggaol. Itu berapa kilo, Bang? Itu sekitar apa ya? Kalau nggak salah di 22 kilo. Oh, 22. Oh, itu yang mutar itu ya, Bang ya? Ya. Agak ngeliling gitu ya, Bang? Jadi dan itu kan dulu tidak masuk ke SK Jalan Kabupaten. Oh. Makanya kita agak sulit dulu mengusulkan itu ke pusat. Karena di SK Jalan kita Itu belum masuk. nggak masuk. Iya. Makanya ini kan lagi update SK Jalan itu udah kita masukkan itu. Oh, sekarang udah masuk ini ya, Bang? Ya. Oh, berarti Harapan kita nanti ini bisa kita Iya. ajukan lagi ke pusat kan. one step Karena kan- closer lah ini, udah lebih dekat ya. Ya. Tapi overall semua jalan susur pantai itu sih udah tertangani lah Udah ya. tertangani ya, Bang? Yang namanya ada di SK Jalan Kabupaten, tahun ini tuntas. Jadi udah enak lah. Kalau misalnya kita mau keliling Danau Toba itu,
menyusuri pantai Udah lebih ringan. lebih ringan. Nah memang isu yang kami bawa sekarang bang, kalau mau ke Prapat, kalau kita dari Medan, itu langsung masuk dari Simpang Aranggaulai ke bawah. Betul, Karena nanti udah bisa menikmati view, Iya. kemudian udah lebih dekat kan gitu bang. pasti. Jadi gini, kalau dulu kan orang kan kenapa tidak? Oke, sampai Hanggaul kan udah bagus jalan ya, Iya. sampai kota. Kenapa wisata tidak mau turun ke sana? Karena sampai di sana dia harus balik lagi. Balik ke atas. lagi ke atas. Nah, kan gitu kan. Iya. Nah kalau ini kan enggak. Kalau dia katakanlah mau ke Prapat. ya, katakan mau atau mau nyebrang lah ya, mau Iya, nyebrang ke Samosir. Iya. Orang Medan, Iya. pasti dia akan turun ke Hanggaul. Hanggaul, menyusuri pantai Iya. dengan pemandangan yang indah. Iya. Keluar Salbe, Nah, keluar Salbe, masuk ke Tiga Ras, langsung ke pelabuhan. pelabuhan. Iya. Nah, Iya, jadi lebih ringkas ya bang. iya, dan pasti dia akan milih jalan ini kan Iya, daripada, daripada dia dia lewat ke Prapat. lewat dia jalan nasional yang dari atas kan. Iya. Karena di situ kan ya apapun ceritanya kan akan lebih enak menikmati, ada danaunya, Iya. ada Ada pegunungannya, kulinernya, iya, ada iya, kulinernya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa membangkitkan inilah ya, membangkitkan ekonomi lah. Ya, kami memang mendukung itu bang. Di bulan November nanti kan ada event juga kita bikin di situ. Iya. Apakah nanti kondisi jalan sudah selesai secara keseluruhan atau nanti mungkin masih sudah tinggal finishing lah ya karena Iya. November. Tapi yang pasti kita ajak orang supaya tahu dulu itu bang. Betul. Makanya memang kehadiran abang di sini juga kami ajak biar menceritakan itu sih sebenarnya. Nah ini bang, yang hal menarik ini bang. Semua ini kan memang muaranya kan pasti masalah niat dan semangat ini. Betul. Kutanya dulu abang yang sering sama Pak Bupati. Aku memang sering juga, tapi kan konteks ceritanya beda. Kalau sama aku mungkin cerita macam mana event budaya, Iya, betul. ya kan, itu supaya terlestarikan. Tapi kalau abang kan memang kebutuhan dasar. Cemana ya bang, kondisi abang lah dulu. Cemana tanggapan abang tentang Bupati ini terkait masalah kerja kita ini semua? Apalagi kaitannya ke fisik ya. Tanggapan abang cemana dulu? Abang dulu, kutanya dulu bang. Jadi Dua kata aja lah tentang Bupati ini. kalau aku bilang Bupati, dua kata ya, Dua kata bang. nggak bisa lebih. Boleh lah, nanti habis dua ini boleh. Terus nawar aja. Karena ngeri banyak aja. sih, banyak. Artinya Banyak yang kesan-kesannya ya. betul. Artinya katakan, cuman kalau dua kata, kalau aku bilang dia cekatan dan ikhlas. Oh, cekatan. Tulus ya, tulus. Ya. Beda. Indikatornya apa itu bang? Indikatornya cekatan Nah, apa? kalau Bang? aku bilang gini, cekatan itu beliau ini pantang melihat peluang. Oh, iya. Pantang iya. melihat peluang. Naluri bisnis ya. Lalu bisnis luar biasa gitu. Ya, artinya beliau ini tidak mau kalau kabupaten lain bisa. Kenapa Kenapa kita tidak? enggak? Ya nggak mau ketinggalan. Nah, prinsip kan Iya, di situ iya. gitu loh. Berarti ada yang salah di kitanya kalau kita tidak bisa. Iya. Dan terbukti memang kita malah selalu teratas dalam hal pencapaian anggaran ya, dari bantuan kementerian, Iya, iya. dari bantuan provinsi termasuk gitu. Itu prestasi karena bisa melengkapi data-data semua ya bang. Betul, gitu. Nah itu dia. Jadi kalau aku bilang, yang kedua tadi apa? Tulus. Tadi ya. cekatan sama tulus. Indikatornya apa itu bang? Kalau tulus, kalau aku bilang memang dia gimana ya? Terkadang dia kalau aku lihat sedih. Kalau dia sering cerita ke saya, dia sedih dengan kondisi Simalungun ya. Iya. Ya artinya nggak kebayang sih sebenarnya bagaimana penderitaan masyarakat kalau jalan itu tidak bagus gitu loh. Makanya dia selalu bilang apapun ceritanya kita harus kejar dana. Kejar dana apakah itu melalui Mau dari mana pun itu ya bang ya. bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa terbantu gitu. Jadi memang benar-benar dia mengabdi dan tulus mengabdi lah ya. Itu yang saya pahami gitu. Nah, di luar itu memang pekerja keras. Kerja keras. Ya. Luar biasa. Jadi Kalau itu bang, terkadang dia lupa. kena marah kesehatan. pun kita ya kan. Iya, terkadang dia Dikesampingkan ya kondisi kesehatan kadang. Iya. Jadi bagus lah artinya relasi ke kementerian rata-rata itu, dan beliau ini tidak ini gitu artinya Mau tertutup jumpa- ya bang ya. Betul. Terbukanya sama siapa kan? Dan walaupun level-level kasubdit di kementerian sana, disapanya gitu, jumpai nggak masalah gitu. Iya. Kan biasa kan kalau ada bupati-bupati kalau nggak jumpa minimal dirjen, Iya. nggak mau gitu kan. Padahal terkadang yang bawah Konseptornya itu yang bawah sebenarnya. Betul. Iya. Jadi orang itu pun merasa bangga kan ketika Pak Bupati menyapa gitu. Iya. Nah itu yang terjadi. Itu Jadi, ya bang. ya ke depan mudah-mudahan lah bisa tetap ada peningkatan walaupun memang
apapun ceritanya kita tidak bisa memuaskan. Iya. Tadi kayak di awal tadi Abang bilang, Iya. bentang kita dari ujung Padang sampai Saran Padang itu terlalu luas memang. Sesuai Ya, dengan memang keuangan kita juga berat. Solusinya memang ya kalau bisa Simalungun ini dimekarkan. Dimekarkan ya. Kalau enggak berat lah. Terus Bang, ini yang terakhir nih aku minta sama Abang nih. Perbaikan ataupun peningkatan jalan. Itu kan pasti di beberapa tahun ke depannya kan setelah ditingkatkan dia maka ada kerusakan. Iya. Ya kan. Walaupun sekarang ini di Sub juga lagi gencar-gencarnya ini membatasi tonase Ya, dengan portal. Itu kan salah satu upaya kita juga supaya meminimalisir biaya perawatan di tahun-tahun berikutnya kan gitu, Bang. Ini dari Abang Leni. Ini termasuk closing statement Leni. Karena kita kan ini podcast kita bajak jadi waktunya nggak pala panjang-panjang. Oke. Aku minta closing statement Abang ini untuk netizen ataupun warga Simalungun khususnya sekaitan tentang jalan kita. Ya, apakah itu tentang peningkatan jalannya atau pemeliharaan atau sama-sama kita menjaganya, Bang. Closing statement dari Kadis PU dulu aku minta, Bang. Oke. Sebelum closing statement ada ini. Ada lagi? Pertanyaan menarik soalnya. Oh iya. Menyangkut tadi masalah jalan kita ya, kondisi jalan. Jadi kita sekarang juga tidak hanya tidak hanya fokus ke panjang penanganan ya, tetapi konstruksi kita juga memang sudah kita tingkatkan. Gitu. Artinya apa? Kalau dulu, artinya kalau kita mau simpel, katakan beliau ini dia pengen di masa dia kondisi jalan itu mulus saja. Mulus. Iya. Walaupun dengan konstruksi sederhana, katakan kalau istilah di kami kan ada penanganan lapis penetrasi makadam. Iya. Ada penanganan hot mix. Iya. Nah, ada rigid. Iya. Nah, kalau kita sebenarnya hanya memikirkan masa periode ya, kalau beliau ini mungkin bisa aja sih sebenarnya. Desainnya lapen, jadi bisa tertangani panjang. Tapi ya sampai nggak lama hancur gitu. Lebih banyak lagi biaya, karena biaya jalan ini kan tinggi. Nah, ini malah kita kalau kalian lihat jalan-jalan kita itu rata-rata di hot mix dan kita ikat itu dengan bahu rigid. Iya. Oh, itu yang semen kanan kiri ya, Bang ya. Betul. Karena kenapa? Ya? Kalau itu nggak kita buat, biasanya itu cepat rusak jalan itu karena dari pinggirannya dulu sompel, masuk air udah masuk habis. Air, Gitu. Nah, itulah makanya kita di samping untuk penanganan panjang jalan, mengejar penanganan panjang jalan, tapi kita juga tetap menjaga konstruksi jalan kita gimana supaya jalan ini memang bisa tahan sampai sesuai rencana. Artinya kan pemeliharaan bisa lebih diminimalisir ya, Bang. Gitu. Nah, itu. Nah, dan sebagai closing statement saya rasa harapan kita ya ke masyarakat sebagaimana dengan moto PUTR sejalan membangun Simalungun. Sejalan membangun moto kita, Bro. Simalungun. Oh, itu sejalan Bang. Membangun Simalungun. Sejalan. Oke. Setia. Oh iya. Oh, itu singkatan. Iya. Oh, coba Bang. Setia. Bertanggung jawab. Berkelanjutan. Oh, ya, setia, bertanggung jawab, berkelanjutan. Sejalan ya. Sejalan membangun Simalungun. Oh, iya. Artinya apa? Kita mengharapkan juga semua kita masyarakat ini mari kita sama-sama membangun Simalungun. Iya. Apa yang bisa kita perbuat yang terbaik untuk Simalungun mari kita lakukan. Gitu. Katakan seperti Harawan Bolon ya. Itu kan juga partisipasi masyarakat. Bagian dari pemeliharaan. Iya, betul. Nah, dan bukan hanya tugas orang Abang itu ya kan? Iya. Dan harapan kita buat jalan-jalan yang sudah kita bangun itu, karena kan biaya pemeliharaan jalan ini kan sangat besar kalau sampai rusak. Nah, kita harapkan ke masyarakat, ya minimal di lingkungan mereka itu jalan-jalan yang sudah kita bangun itu dipelihara. Gitu. Katakan ada di bahu jalan itu kan banyak rumput itu kadang. Nah, itu bisa digotong royongkan lah untuk membaban, untuk drainasenya yang nyumbat, dibersihkan. Gitu. Bagaimana supaya jalan yang sudah kita bangun ini bisa bertahan lama sehingga untuk alokasi biaya pemeliharaan tadi kita bisa bangun jalan yang lain. Gitu. Iya. Jadi harapan kita itu mari kita sejalan membangun Simalungun. Setia membangun Simalungun. Oh iya, setia, bertanggung jawab, berkelanjutan. Oke. Berkelanjutan yang penting. Sejalan sejalan membangun Simalungun. Oke. Itu ngobrol kita secara singkat sama abang kami ini, Bang Hodbinson Damani. Walaupun di tengah kesibukannya, ya abang ini memang tadi seperti saya bilang di awal, manggilnya ataupun mengundangnya payah betul karena memang jadwalnya cukup padat. Jadi terima kasih Bang untuk waktunya, ya Bang. Sama-sama. Ya, nanti kita ngobrol ke depan lagi untuk beberapa program dan juga informasi yang baik untuk masyarakat. Nah, untuk kita sekalian kami ingatkan kembali ada beberapa event yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Di bulan 11 itu ada 2, yaitu Turahan, ya, panggung hiburan, yaitu Turahan itu drama tari musikal. Kemudian nanti ada fun run juga yang akan dilaksanakan di Haranggaul seperti yang kita bahas tadi. Untuk itu tetap terus dukung pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Simalungun. Ini PU juga bagian pendukung pariwisata Kabupaten Simalungun. Dan untuk tagline tadi bukan hanya Bang Hodbinson aja yang punya tagline ya. Kalau Abang sejalan, kalau kita berwisatanya di Simalungun saja. Sekali lagi, berwisatanya di mana? Di Simalungun saja. Oke, demikian. Terima kasih Bang untuk waktunya dan stay tune dan tetap hadir di episode lanjutan di Ruang Cakap-Cakap podcastnya Dinas Kebudayaan Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun. Bersama saya langsung Kepala Dinasnya Muhammad Fikri Panani Damanik. Ya. Berjumpa lagi kita ke depan. Selanjutnya Horas Maubata Haganupan. Horas. Thank you, Bu. Sukses selalu.